jual beli vaksin ilegal. Polisi menyebut ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Polisi dari Tipikor Polda Sumatera Utara terus mendalami keterlibatan beberapa pihak dalam kasus jual beli vaksin ilegal. Saat ini polisi memeriksa 9 saksi, termasuk penerima vaksin setelah membayarkan sejumlah uang kepada para tersangka. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi keterlibatan orang lain selain 4 tersangka, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus jual beli vaksin. Pemeriksaan terhadap 9 orang saksi. 9 orang saksi tersebut terdiri dari beberapa orang yang sudah pernah menerima vaksin, termasuk juga saksi-saksi yang ada di lokasi pada saat kejadian vaksin. Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera Utara juga akan memanggil atasan oknum ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk pengembangan kasus jual beli vaksin ilegal. Vaksin yang diperjualbelikan merupakan vaksin yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas serta warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuburan pasien COVID-19 yang dimakamkan petugas Satuan Tugas Penanganan COVID di tempat pemakaman umum di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dibakar warga. Warga mengaku kesal lantaran pihak Satgas tidak memindahkan kuburan tersebut ke tempat pemakaman khusus COVID-19. Warga di lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara membakar sebuah kuburan di tempat pemakaman umum. Pembakaran dilakukan warga lantaran kesal terhadap Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Sidempuan yang memakamkan pasien COVID di dekat tempat tinggal mereka. Warga khawatir mereka dapat terjangkit COVID-19 lantaran jarak makam hanya 10 meter dari kediaman warga. Sebelumnya warga telah melayangkan protes terhadap Satuan Tugas untuk memindahkan jenazah ke tempat pemakaman COVID-19 yang telah disediakan pemerintah. Namun sayang protes warga tak kunjung membuahkan hasil. Ditambah lagi saat pemakaman, petugas Satgas COVID-19 tidak memberitahu akan mengebumikan pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum tersebut. Iyalah dekat rumah dek, kan ada pemakaman COVID disediakan oleh wali kota, kan? Kenapa harus di Itulah sini? kenapa harus di sini? Itu memang pasien COVID atau seperti COVID apa? tapi pakaian orang apanya? Guna meredam emosi, petugas gabungan TNI Polri pun berdialog dengan warga. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Wali Kota sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution. Selamat sore Pak Irsan. Selamat sore Mbak. Baik Pak Irsan, saya ingin mengetahui awal mula dari kasus ini. Mengapa kemudian jenazah COVID-19 ini tidak dimakamkan di TPU khusus COVID-19? Baik Mbak, dapat kami jelaskan Mbak bahwa hari Sabtu kemarin salah satu warga Kota Padang Sidempuan yang sedang kita rawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan atas nama Ibu Regina Dominika Sinambunan pada pukul 13.18 WIB meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, Satgas kita bergerak berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah pemangku kepentingan dengan Satgas dari Polres dan TNI. Kemudian setelah bermusyawarah dengan keluarga sesuai dengan Permenkes 413 perubahan kelima bahwa yang pertama tentu kita sudah melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan ketentuan, mulai dari melakukan desinfektan sampai dengan dibungkus sesuai dengan ketentuan yang ada masuk ke dalam peti jenazah. Setelah terkoordinasi dengan pihak keluarga, ada permintaan pihak keluarga agar dilakukan di pemakaman Pekuburan Katolik Kota Padang Sidempuan. Setelah mendapat jaminan dari pihak keluarga bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan pengelola karena memang sesuai ketentuan bahwa diperkenankan dilakukan di pemakaman umum, maka Satgas kita bekerjasama dengan TNI Polri melakukan pemakaman di Pekuburan Katolik lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang. Dapat kami jelaskan bahwa
pemakaman ini dilakukan pada pukul kurang lebih jam 17 WIB dan selesai sebelum jam 18 WIB. Bapak, Ibu sekalian, dapat kami jelaskan bahwa komplain dari masyarakat itu terjadi setelah selesai pemakaman. Ada beberapa foto yang disiarkan di beberapa media, ingin kami luruskan bahwa foto tersebut adalah foto ketika pemakaman. Kami ingin luruskan dan pastikan tidak benar ada terjadi pembongkaran makam, tidak benar ada terjadi pembakaran terhadap makam. Yang terjadi itu adalah tadi malam setelah warga lingkungan 1 itu melakukan protes, menyampaikan aspirasi karena ada peninjauan ke TPU pemakaman, lalu karena suasana gelap di sana ada ban bekas yang dibakar. Baik, jadi bukan makam yang dibakar ya Pak? Tindak lanjutnya artinya bukan makam yang dibakar ya Pak ya? Bukan Mbak. Baik. Tindak lanjutnya Mbak, barusan kami selesai rapat bersama Forkopimda dan warga masyarakat. Barusan sekitar kurang lebih 1 jam yang lalu selesai di Polres Padang Sidimpuan. Kami sekarang sedang menuju lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang untuk memberikan penjelasan yang sesungguhnya. Baik, jadi Pak Irsan, sejauh ini masyarakat setempat setuju ada pemakaman pasien COVID di area dekat rumah mereka? Kami kira kami tidak menjustifikasi setuju dan tidak setuju. Yang pasti pemakaman sudah dilakukan di sana, seluruhnya kita sudah lakukan sesuai dengan Permenkes dan protokol kesehatan. Kita ingin berdialog, menjelaskan kepada warga masyarakat di sekitar, dan kita juga mendengar aspirasi yang mereka sampaikan untuk kemudian kita cari win-win solusi jalan keluar. Tuntutan warga adalah agar dilakukan pemindahan makam. Ini sedang kita kaji agar tidak memberi dampak Bapak Ibu sekalian. Baik, aspirasi warga sudah didengar. Terima kasih Pak Irsan Effendi sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, meski dilarang pemerintah, masih banyak warga yang berkerumun di tempat-tempat wisata seperti di Tegal, Sukabumi, dan Padang. Wisatawan berkerumun tanpa menjaga jarak dan memakai masker. Kerumunan wisatawan ini terjadi di lokasi wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Ratusan pengunjung tak sabar saling berdesakan meski petugas dan pengelola wisata telah membatasi jumlah pengunjung untuk tidak berkerumun. Namun, usaha petugas tidak membuahkan hasil. Kerumunan ini terjadi hingga Pancuran 13. Para wisatawan lokal dan dari luar kota memadati taman wisata alam ini sejak pagi hari. Sejumlah pengunjung mengaku nekat berlibur meski di tengah pandemi. Kerumunan wisatawan juga terjadi di objek wisata Pantai Cimpang Gopurus, Padang, Sumatera Barat. Pengunjung memadati destinasi wisata ini untuk bersuah foto dan bermain air. Namun sayangnya masih banyak pengunjung yang abai dengan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Ya, sementara itu kawasan wisata Pantai Ancol di libur akhir pekan hari ini juga kembali dibuka usai penutupan sementara. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Ancol, ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Bagaimana kondisi saat ini di kawasan Ancol? Yasmin. Ya, Fandi, Stefani, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di Taman Impian Jaya Ancol saat ini terpantau ramai, meski demikian tidak terlihat adanya kerumunan. Karena memang dari pihak petugas sendiri telah memberlakukan atau menetapkan kapasitas pengunjung perharinya maksimal adalah 10.000 pengunjung. Dan untuk saat ini sudah ada sebanyak 7.000 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol dan sudah ada sebanyak 3.000-an yang meninggalkan lokasi wisata ini. Artinya sisa 4.000-an yang masih berada di sekitaran Taman Impian Jaya Ancol. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, ini memang banyak warga yang sedang menghabiskan waktu akhir pekannya di sini untuk menikmati waktu bersama keluarga di tepi pantai. Dan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, memang sejak tanggal 18 Mei setelah kembali dibuka ini, pihak pengelola semakin menerapkan protokol kesehatan dengan
tegas dengan lebih baik lagi. Seperti salah satunya di belakang saya dapat dilihat, ini dilarang berenang di area pantai. Jadi pantai ini tidak boleh, pengunjung yang datang tidak boleh berenang di area ini guna menghindari adanya kerumunan. Selain daripada itu, pihak pengelola pun secara mobile, petugas ini melakukan mobile untuk mengingatkan para pengunjung agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Fandi Stefani. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan dari kawasan Pantai Ancol. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kolaborasi dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan Kemenparekraf dengan Kadin Indonesia. Kolaborasi ini penting dilakukan dalam upaya pemulihan sektor parekraf yang sebagian besar adalah pelaku UMKM. Berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, Anda harus menyempatkan diri mampir ke Kota Gede yang terkenal dengan kerajinan peraknya yang mendunia. Kualitas terbaik dan harga bersaing membuat kerajinan perak Kota Gede berhasil menembus pasar Eropa hingga Amerika. Tidak ingin terus kehilangan pasar di tengah pandemi, para pengrajin bertahan dengan memasarkan hasil kerajinannya secara online menggunakan teknologi digital. Bahkan Menparekraf Sandiaga Uno menawarkan diri menjadi model untuk pemasarannya. Kami katakan bahwa untuk saat ini dengan adanya pandemi sangat-sangat berarti sekali. Kalau kita tanpa ada solusi untuk bisa menjual lewat medsos maupun dunia internet, kita akan kesulitan. Kita akan ciptakan konten, Pak Nil, yang berhubungan dengan storynomics. Sehingga mudah-mudahan Silver ini, Salim Silver dan cerita tentang perak Kota Gede ini bisa menjadi back in fashion. Bisa kembali lagi menjadi trending. Dan untuk itu saya memakai produknya langsung. Melalui Festival Joglo Semar Kerajinan Perak Kota Gede dan ribuan pelaku UMKM di Yogyakarta dan Jawa Tengah dibangkitkan dan dipromosikan, di mana artisan lokal ini diberi perhatian dan semangat untuk bangkit dalam program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dari Yogyakarta,